Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita, yaitu rukun yang ke-8. Ar-ruknus tsaminu, rukun yang ke-8. Al-julusu bainas sajdataini. Al-julusu bainas sajdataini, yaitu duduk antara dua sujud. Wa huwa ruknun qasirun, duduk antara dua sujud adalah rukun yang pendek. Syuri'a lil fasli bainas sajdataini, yang disyariatkan untuk memisahkan antara dua sujud. Syurutul julusi bainas sajdataini sittatun. Syarat-syarat duduk antara dua sujud ada 6. Al-awwalu ayyasiha ma qablahu. Yang pertama, bahwa sah rukun sebelumnya. Yang kedua, alla yaqsida bihi ghairahu. Ketika kita sujud yang pertama, misalnya ada yang memerintahkan duduk, sedangkan orang yang memerintahkan duduk itu bukan memerintahkan pada orang yang sholat. Ada yang berkata duduk, dia berkata-kata kepada orang lain, bercakap-cakap dengan orang lain. Lalu yang sholat itu mendengar, orang yang sholat dalam keadaan sujud itu mendengar duduk. Rupanya apa tuh namanya, gigiran, takajud duduknya. Jadi duduknya itu bukan menyengaja untuk melaksanakan duduk antara dua sujud, tetapi duduknya itu dari sujud itu untuk karena mendengar perintah orang tadi, mendengar perintah orang yang berkata duduk, takajud duduknya. Nah itu ada sah duduk antara dua sujudnya. Jadi dia duduk dari sujud, bangkit dari sujud itu untuk duduk itu memang untuk melaksanakan rukun sholat, yaitu duduk antara dua sujud. Yang ketiga, ayat ma'inna fihi, bahwasanya dia tumakninah, tenang, berdiam sebentar. Sebentarnya sekedar, paling sedikit sekedar membaca subhanallah. Bukan membaca subhanallah, kadar lamanya, kadar waktunya itu untuk tumakninah, untuk berdiam tenang sebentar itu kadarnya seperti waktu kita membaca subhanallah. Barang 2 detik atau 3 detik, yang penting ada diamnya, itu tumakninah. Yang keempat, antakuna tumakninatu yakinan. Tumakninahnya itu harus yakin, wajib yakin. Sujud yang pertama, lalu duduk antara sujud, lalu sujud lagi. Ketika sujud yang kedua itu ragu-ragu, tadi duduk antara dua sujudku batu makninah atau kada, ragu-ragu. Nah itu kada sah juga, kada memenuhi syarat. Jadi tumakninahnya harus yakin. Yang kelima, ayastawiya jalisan, harus di dalam posisi duduk. Duduk antara sujud itu namanya, nama duduk antara sujud itu namanya adalah duduk iftirash, telapak kaki jari kaki. Nah kayak itu, diri, lalu kaki kirinya diduduki. Itu yang duduk yang sempurna. Maka tidak cukup baginya itu dengan membungkuk. Nah, bagaimana contoh membungkuk seperti ini? Lumayan berat lah. Misalnya dalam posisi sujud, diawali dalam posisi sujud, Allahu Akbar. Nah, atau misalnya pakai tumakninah tapi posisinya masih membungkuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu belum duduk antara sujud lagi, berarti
duduk antara dua sujudnya belum sempurna, kecuali di dalam keadaan uzur, dalam keadaan sakit yang ada apa-apa. Tapi di dalam keadaan sehat walafiat, masih segar bugar, maka harus tegak duduk. Dan situ ada tumakninahnya. Yang keenam, terakhir, alla yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi wa qadri aqalli tasyahudi li'annahu ruknun kasirun wa sayati aqallu tasyahudi fi rukni tasih. Jangan memanjangkan duduk antara dua sujud itu lebih dari zikir yang disyariatkan. Rabbi firli warhamni wajiburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu zikir yang disyariatkan. Yang lebih dari itu, atau lebih dari zikir yang disyariatkan, jangan lebih daripada bacaan tasyahud, paling sedikit bacaan tasyahud. Jadi paling sedikit bacaan tasyahud itu apa? At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud yang paling sedikit atau tasyahud yang paling sedikit. Jadi maksudnya duduk antara dua sujud itu jangan lebih dari bacaan tasyahud yang paling pendek. Itu tadi itu bacaan tasyahud yang paling pendek. Jangan melebihi bacaan tasyahud atau zikir yang disyariatkan. Jadi intinya jangan terlalu panjang duduk antara dua sujudnya.